Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid kelas 1 AB, Bapak Ibu Wali Murid kelas 5, serta Bapak Ibu Wali Murid kelas 6 AB yang kami banggakan dan kami sayangi. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena dengan karunia-Nya lah kita bisa bertemu secara daring dengan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan kami Bu Titik, Kepala Sekolah SDN Simokerto 5/138 mau menyampaikan beberapa hal, diantaranya adalah tentang sosialisasi bias bulan imunisasi anak sekolah. Bapak Ibu yang kami banggakan, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir agar anak-anak kita bisa segera masuk sekolah. Kami berharap kerjasamanya dengan panjenengan untuk saling mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan. Yang utama harus kita laksanakan yaitu 3M. Di antaranya 1. Menjaga jarak kurang lebih sekitar 1-2 meter. Yang kedua, kita harus memakai masker. Di mana saja, misalnya kita kalau keluar, apalagi kita mau ke kerumunan, tolong kita semua harus mematuhi untuk memakai masker. Dan yang ketiga, jangan lupa kita harus selalu mencuci tangan. Bapak Ibu yang kami banggakan dan kami hormati, sosialisasi imunisasi untuk anak-anak kita ini sangat perlu. Bapak Ibu yang wali murid yang kami hormati, di sini kami akan menyampaikan sosialisasi tentang imunisasi bias. Pengertian dari imunisasi yaitu merupakan proses untuk membuat seseorang menjadi imun atau kebal terhadap suatu penyakit. Proses ini dilakukan dengan pemberian vaksin yang merangsang agar sistem kekebalan tubuh kebal terhadap penyakit tersebut. Pengertian imunisasi bias. Bias singkatan dari Bulan Imunisasi Anak Sekolah. Imunisasi bias ini dilaksanakan serempak di seluruh kota di Indonesia selama 2 kali dalam setahun. Program imunisasi bias ini dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak usia SD terhadap penyakit berbahaya, yaitu penyakit campak, difteri, dan tetanus. Para guru dan orang tua perlu memberikan dukungan jika anaknya mendapat imunisasi di sekolah oleh petugas puskesmas setempat. Kami harapkan Bapak Ibu mendukung apabila anak-anak kita misalnya waktu diimunisasi nangis atau tidak mau, tolong kita berikan arahan, kita dampingi bahwa imunisasi itu penting untuk anak-anak. Tujuan pemberian imunisasi pada anak sekolah, imunisasi ini lanjutan pada anak usia SD, merupakan ulangan, imunisasi ulangan yang dulu mungkin dilanjut waktu dia TK, waktu dia di balita. Nah ini di SD diulang. Yang mana tujuannya adalah mempertahankan tingkat kekebalan dan memperpanjang masa perlindungan anak dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Bapak Ibu yang kami hormati para wali murid,
Sasaran dari imunisasi anak sekolah ini yang hari ini atau yang besok hari Selasa akan kita laksanakan, yaitu anak kita kelas 1 ini akan mendapatkan imunisasi MR, yaitu imunisasi campak. Dan yang akan diimunisasi adalah lokasinya di bagian lengan kiri atas. Untuk kelas 5 dan kelas 6 ini khusus untuk anak perempuan. Ini akan mendapatkan imunisasi HPV, yaitu human papilloma virus. Ini untuk mencegah kanker mulut rahim atau kanker serviks. Lokasi yang akan disuntik yaitu lengan kiri atas. Dosis pertama yang diberikan pada anak kita kelas 5 dan 6 ini diberikan bulan Oktober. Kemudian di bulan November ini kelas 1 dan kelas 2 akan serta kelas 5 akan mendapatkan imunisasi DT, yaitu difteri tetanus dan tetanus difteri. Nah, ini tuh juga untuk mencegah penyakit tetanus dan penyakit difteri. Lokasi pemberian injeksinya ini di lengan kiri atas. Bagi siswa kelas 6, ini nanti dosis kedua akan diberikan di bulan April tahun 2021. Bapak Ibu wali murid yang kami hormati dan kami banggakan, perlu kita ketahui imunisasi human papilloma virus HPV ini dilakukan sebanyak 2 dosis, dengan dosis ke-1 saat anak kita kelas 5 SD dan dosis kedua saat anak kita kelas 6. Untuk kelas 6 tahun 2020 ini masih diberikan dosis pertama, karena di tahun 2019 kegiatan bias HPV tidak terlaksana karena terkendala ketidaktersediaan vaksin dari Kementerian Kesehatan. Interval atau jarak minimal pemberian imunisasi HPV untuk dosis kedua ini jaraknya 6 bulan. Rencana pelaksanaan yang dosis pertama besok hari Selasa bulan Oktober, nanti yang dosis kedua akan kita berikan di bulan April tahun 2021. Ini menyesuaikan dengan kalender pendidikan. Bapak Ibu yang kami hormati, kriteria pemberian imunisasi pada anak yang termasuk atau tinggal serumah dengan kontak erat atau suspek atau terkonfirmasi COVID-19 atau sembuh pasca COVID-19, ini ada 8 item. Yang satu, pertama, anak dengan kategori OTG tanpa gejala ini ditunda diberikan sampai anak tersebut dinyatakan negatif atau negatif COVID-19 atau setelah karantina mandiri selama 14 hari. Anak dengan kategori suspek, di mana anak tersebut sakit, misalnya kena flu atau batuk, ini juga ditunda, tidak diberikan imunisasi, nunggu sampai 14 hari setelah gejala hilang. Yang ketiga, anak dengan kategori konfirmasi COVID, ini sampai anak tersebut sehat dan anak dinyatakan negatif COVID-19 atau minimal nunggu 14 hari setelah gejala hilang. Yang keempat, anak sembuh pasca COVID. Ini boleh diberi imunisasi dengan syarat kita nunggu sampai 14 hari setelah gejala hilang. Kelima, anak yang tinggal serumah dengan orang tua atau anggota keluarga yang masuk dalam kategori kontak erat, ini ditunda sampai anggota keluarga dalam kategori OTG tersebut dinyatakan negatif atau nunggu karantina selama 14 hari.
dan tetap tidak memiliki gejala. Sampai 14 hari tetap tidak memiliki gejala. Yang keenam, anak yang tinggal serumah dengan orang tua atau anggota keluarga yang masuk dalam kategori suspek, di mana dalam keluarga itu ada yang sakit batuk atau pilek atau sakit dalam kondisi sakit, ini ditunda sampai nunggu anggota keluarga tersebut dinyatakan sembuh dan negatif COVID, atau sampai nunggu minimal 14 hari setelah anggota keluarga dalam kategori suspek tersebut dinyatakan sehat dan tidak memiliki gejala lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, yang ketujuh, anak yang tinggal serumah dengan orang tua atau anggota keluarga yang terkonfirmasi COVID, ini ditunda sampai anak tersebut dinyatakan negatif atau setelah anak melakukan karantina selama 14 hari. Jadi di dalam keluarganya ada yang terpapar kena COVID, positif COVID, anak tersebut ditunda, kita tunggu 14 hari. Kalau sampai 14 hari tidak ada gejala, boleh diimunisasi. Dan yang kedelapan, anak yang tinggal serumah dengan orang tua atau anggota keluarga yang sembuh pasca COVID, boleh diberi imunisasi dengan syarat anak tersebut dipastikan sehat. Di dalam keluarga tersebut yang pernah kena COVID dan sembuh, anak ini diberi imunisasi tapi dengan jarak nunggu sampai 14 hari baru diimunisasi. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian sosialisasi kami tentang BIAS yang akan dilaksanakan oleh SDN Simokerto 5 besok hari Selasa. Jadi kami mohon partisipasi dan kerjasama dari Bapak Ibu semua, para wali murid, untuk mengantarkan putra-putrinya imunisasi di sekolah dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Jadi anak-anak tetap memakai masker. Jangan lupa kalau punya face shield itu boleh dipakai face shieldnya. Kemudian nanti setelah masuk di sekolah tetap harus menjaga jarak dan cuci tangan. Kemudian tolong yang belum mengisi belangko asesmen segera diisi secara online karena ditunggu puskesmas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.